Hai, namaku Bunga. Aku salah satu mahasiswa di salah satu universitas. Aku termasuk mahasiswa yang beruntung karena mendapatkan beasiswa untuk kuliah. Dan dari sini, aku harus semangat untuk menimba ilmu, yang tentunya untuk mencapai kesuksesan. Oke, sekarang Ibu mau bertanya nih kepada kalian. Aku selalu mencoba untuk maksimal di setiap mata kuliah, seperti aktif dan tanggap ketika di dalam kelas. Oke, pertanyaan yang terakhir. 10. Kita sekarang tuh Mbak Bunga. Namun, ketika kita mengusahakan sesuatu, cobaan itu pasti akan menghampiri. Ini adalah kisahku yang sempat menjadi korban bullying. Berawal dari teman-temanku yang mulai tidak suka kepadaku. Sengaja. Jadi, mereka bilang aku terlalu mencari perhatian kepada dosen Salah apa ya? karena aku selalu aktif di kelas. Iya deh, sumpah kan. Sumpah dia caper banget tau gak sih? Apa yang coba ikut olimpiade kayak gitu? Ya kan menarik gitu. Caper banget tau gak sih dia ke dosen? Iya deh. Hai guys, see you guys. Dari mana nih? Bisa kelas. Mana kamu berdua aja? Kalau nanti kelas gak sih? Kelas. Kalau aku sama Mila sih nanti lagi mau bolos. Bolos lagi? Iya lah, bolos lagi. Males banget gitu aku siang-siang kayak gitu lagi. Kalian ngasalin sih gak sih lihat Bunga kayak gitu? Sumpah dia caper banget gak sih ke dosen? Gimana ya? Aslinya iya sih. Tapi mau gimana lagi? Bunga kan emang orangnya kayak gitu. Apa kamu bosan lihat? Bosan sih lihat Bunga gitu. Sama dosen. Nah, itu dia bikin banget tau gak sih kayak gitu? Kita harus menghentikannya nggak sih? Soalnya Bunga itu sok cantik dan sok pintar. Nah, itu yang kita maksud. Jadi kita kayak harus ngerjain dia supaya dia tuh berhenti gitu loh, gak capek lagi gitu ke dosen. Tapi gimana caranya? Aku ide. Apa tuh? Gimana kalau kita buat grup tapi tanpa ada Bunga? Jadi biarin dia di sini. Dan kalian jangan kasih tahu Bunga tentang apapun informasi tentang perkuliahan. Gimana sih juga? Malah, apa nggak terlalu berlebihan? Kasihan loh Bunga. Nanti prestasinya turun gimana? Udah deh, gak usah munafik gitu Kalitan. Emang itu gak sih tujuannya kita? Bener juga sih. Iya, betul. Mereka mulai merencanakan dan melakukan perbuatan bullying kepadaku. Waalaikumsalam Bu. Ibu sendiri gimana kabarnya? Kalau ibu baik, alhamdulillah. Ibu boleh tanya gak? Boleh Bu. Kenapa? Sebelumnya maaf ya Bu. Tadi kiranya dari sore sudah lupa apa belum ya? Ibu mau pinjam dulu soalnya buat bayar iuran sekolah adikku. Dan nggak 2 bulan. Ya Allah, Bu, kenapa sih kok nggak bilang dulu kemarin? Kalau bilang kan udah ditransfer. Ya udah, bentar lagi Bunga transfer ya Bu. Iya maaf ya Bu. Ya Bu. Ya udah, kalau gitu Bunga tutup ya teleponnya. Ya. Assalamualaikum. Dan dengan bersamaan cobaan lain datang kepadaku. Mau tidak mau, aku harus mencari solusi, yaitu Alhamdulillah aku udah transfer Ibu. Nah, sekarang biaya hidup aku dari uang beasiswa sudah habis. Aku harus cari pekerjaan untuk biaya hidup aku. dengan selama kerja. cari di IG aja ya, kayaknya banyak itu blogger. Nah, ini ada mencari pekerjaan. Kontak personnya aku simpan aja deh, nanti pas
pas di kos-kosan aku ngomongin. Aduh, udah telat ini. Kelasnya gimana ya? Di hari selanjutnya, teman-teman kembali membuliku. Mereka tidak memberitahukan ruang kelas untuk perkuliahan pagi itu. Gimana sih kelasnya? Gimana sih kelasnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, langsung saja sebelum kita melanjutkan materi yang kemarin, Ibu terlebih dahulu akan mengakses dulu ya. Isnaini, Hadir, Bu. Intan Nadila, Hadir, Bu. Lailatul Fitria, Hadir, Bu. Oke, di sini yang belum hadir itu Bunga. Kemana dia? Apa dia terlambat atau tidak masuk? Kurang tahu ya, Bu. Mungkin terlambat. Tumben ya. Biasanya Bunga itu tidak pernah terlambat. Gimana kuliah saya? Ya udah, nggak apa-apa, langsung kita mulai saja ya kuliah hari ini. Oke, hari ini kita akan mempelajari mengenai nilai-nilai yang ada di Pancasila. Yang pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Tentunya kita semua Ini dari saya ini. Oh, di ruang satu titik. Oke. Aduh, di situ ada buang lagi. Gimana ya? mengenalkan nilai-nilai Pancasila. Di mana nilai-nilai Pancasila itu ada 5 sila. Yang pertama adalah silakan masuk. Salah, ya maaf tuh kalau tadi udah benar soalnya. Ya, tidak apa-apa, silakan duduk Mbak Bulas. Mereka kenapa seperti gak suka ya aku datang? Apa mereka sebenci itu sama aku? Baik, perkuliahan hari ini saya akhiri sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi ya. Terima kasih. Oi, sendirian aja ngapain? Kan sambet lo sendirian gue. Itu lagi pusing tau. Mau cerita? Jadi tuh gini, nah, aku tuh lagi cari kerjaan. Belum ada panggilan sama sekali. Padahal kemarin itu aku udah naruh lamaran di salah satu ada Terus bentar aku mau tanya. Ya, beasiswa aku tuh buat kehidupan ibu aku sama adik aku. Kemarin buat bayar uang SPP-nya udah buka 2 bulan. Itu aku tuh bingung, sekarang uang beasiswa aku udah habis. kenapa kamu mending sendirian coba? Kenapa kamu nggak cerita coba? Nah, soalnya apa? Kita kan lagi banyak tugas ya. Aku juga tahu teman tuh lagi banyak pikiran masing-masing gitu. Aku nggak mau beban tahu. Tapi masalahnya itu kamu jangan mending sendirian. Kamu jangan jadi gitu. Beban bagi diri kamu. Coba kamu cerita. Aku nggak bakalan tahu masalahmu kalau kamu nggak cerita. Pelan-pelan aja. Kamu coba cerita dari awal. Sebisa mungkin aku akan kasih saran. Coba lah kamu cerita. Aku nggak bakalan tahu masalahmu kalau kamu nggak cerita. Dari mana nah? Banyak banget beban aku. Kan kalau aku cerita bisa 1 abad aku. Ya nggak gitu juga, pelan-pelan aja. Jangan ini. Cuma kasih satu pesan aja. Kalau ada masalah, kamu cerita pelan-pelan aja. Jangan jadi nikah. Setidaknya kamu tuh pelan-pelan mau cerita, keluarkan teman-teman kamu. Kamu tuh nggak sendiri di sini. Ayo, nah gunanya aku di sini sebagai temanmu apa? Coba sebagai patung, nah, sebagai patung gitu. Bagi banget sih.
enggak? Oh gitu ya Bu. Kalau misal ini saya baru di sini, boleh nggak Bu saya bekerja di sini? Oh iya, boleh banget Mbak. Memang dari beberapa minggu kemarin, warung ini sangat ramai dan Ibu kewalahan dalam melayani pembelinya. Oh untuk kerjanya mulai kapan ya Bu? Apa Mbaknya bisa mulai bekerja dari sekarang? Untuk jam kerjanya itu dimulai dari sore sampai malam. Oh iya Bu, bisa bisa. Saya bisa bekerja mulai sampai sekarang. Oh iya Mbak, silakan mari bantu Ibu di sini. Oh alah iya Bu bisa. Makasih ya Bu, alhamdulillah. Iya Mbak, sama-sama. Kalau untuk harga-harganya gimana ya Bu? Oh iya Mbak, ini sudah saya dikasih harga setiap masing-masing buahnya. Jadi nanti Mbaknya tinggal menjual saja. Oh ini emang harganya tinggal dikit Bu. Iya Mbak, karena barangnya masih. Akhirnya, aku pun menemukan pekerjaan. Aku sangat senang sekali. Setidaknya pekerjaan sederhana ini bisa sedikit meringankan beban di pundakku. Aku pun memulai rutinitas baruku, kuliah dan bekerja. Kulakukan dengan sangat giat. Capek banget ya. Capek banget kuliah sambil kerja. Mana tugas kuliah belum selesai lagi. Udah aku harus semangat. Demi ibu sama adik. Alhamdulillah aku tinggal dikit, terus juga tinggal dikit. Alhamdulillah lancar banget hari ini. Searching for something that ain't lost. Namun, tak lama, karena terlalu sibuk, aku pun sedikit kelelahan untuk mengatur waktu. Aku terlambat. Bentar. Sekarang ada mata kuliah. Makanya aku terlambat gara-gara kesemalam. Capek banget kuliah hari ini. Bentar lagi. Gak apa-apa, kita harus semangat. Tapi, hal itu tidak mematahkan semangatku. Sini aja deh. Apa ya aku bisa melakukan ini? Kok pusing banget ya aku ya? Kenapa ini? Kenapa Mbak? Kegiatannya kamu ikut sekali. Iya Bu, soalnya nggak tahu ini dari tadi pusing banget. Ya udah, kalau gitu kamu dikasih waktu istirahat ya, jangan bekerja dulu. Nanti kalau sudah fix, kamu bisa mulai ikut bekerja. Ya udah Bu, kalau gitu saya pamit pulang ya. Ya Mbak, hati-hati ya di jalan. Setelah beberapa bulan melakukan rutinitas tersebut, Cepet sembuh ya. kesehatanku mulai menurun karena terlalu sibuk. Permisi. Selamat pagi dok. Pagi juga. Silakan dulu mbak. Sebelumnya dengan mbak siapa ini? Nama saya Bunga Glenik Sari Dok. Baik dengan mbak Bunga ya. Ini mbak Bunga
batuk tapi keluar darah. Nah itu saya tuh khawatir. Nah kira-kiranya itu kenapa ya dok? Baik Mbak Bunga, silakan ikut saya ke ruangan dulu ya. Baik dok. Nah, ini hasilnya Mbak Bunga sudah keluar. Di sini Mbak Bunga terdiagnosis sakit kanker paru-paru Mbak Bunga. Waduh. Sakit kanker paru-paru. Nah, saran saya Mbak Bunga lebih baik dirawat dulu di sini, rawat inap. Ya, untuk mengetahui dan juga kami juga bisa memantau apakah kankernya Mbak Bunga ini menyebar atau tidak. Nah, sekarang Mbak Bunga saya beri formulir persetujuan untuk rawat inap di sini. Hah? Apa dok? Kalau semisal rawat jalan bisa nggak dok? Soalnya kan saya ini kuliah ya, juga saya masih hidup sendiri dan masih juga saya kerja dok. Biasanya untuk penderita penyakit kanker ini merupakan masalah yang serius Mbak Bunga dan harus dipantau oleh pihak kami para dokter apakah kankernya menyebar atau tidak. Kalau misal Mbak Bunga tidak berkenan untuk rawat inap ya sudah tidak apa-apa. Nanti saya berikan resep ya, resep dokter. Nanti bisa ditebus di apotek. Akan tetapi Mbak Bunga juga harus menjaga pola makan dan juga istirahat. Baik dok. Baik Mbak Bunga, ini resep dan juga hasil ronsennya tadi ya. Ini Mbak Bunga bisa ambil ke apotek terdekat. Baik ya. Baik dok. Makasih ya. Semoga lekas sembuh ya. Setelah tahu penyakitku, aku pun mulai bingung bagaimana kelanjutan dari nasibku. Mana kok bisa punya penyakit sebahaya ini sih, ibu? Gimana ya? Kenapa penyakitku sebahaya ini sih? Dan juga kalau aku berhenti kerja, aku nanti biaya kehidupan aku pakai apa? Terus kalau aku berhenti kuliah juga nggak mungkin. Soalnya kan aku kan udah terikat sama beasiswa. Tapi aduh nggak tahu deh, aku pusing, mending aku tidur aja deh. Konsep pergerakan mahasiswa itu meliputi dua hal, yaitu tujuan dan nilai. Sedangkan tujuan sendiri itu dibagi menjadi dua lagi, yaitu tujuan yang spesifik. Kalau tujuan yang spesifik itu sifatnya universal, jadi kejadiannya itu sesuai dengan hal-hal yang terjadi saat ini. Hari itu, di mana aku sudah merasa berada pada titik terendah, penyakitku kambuh. Penasaran sih, aku mau coba deh tiba-tiba itu coba kayak gitu. Lo ngapain tiba-tiba ini ke kamar mandi gitu? Ya nggak apa-apa. Gak apa-apa, dasar emang lo kebanyakan caper tau gak sih? Emang nggak Kebanyakan boleh? drama gak sih lo itu? Emang nggak boleh ya? Kenapa lo sekarang kebanyakan kenalan gitu sih ke gue? Kenapa lo? Ups. Oh, ternyata lo sekarang penyakitan. Kenapa? Kasian. Itu tuh karma, makanya jadi orang jangan caper. Sih kok kayak nggak suka gitu sama aku? Ya emang gue gak suka sama lo, kenapa? Gak suka? Tinggalin aja si caper ini. Yaudah yuk, biar aja tuh si orang penyakitan, si tukang caper. Ih, penyakitan. Aku sudah merasa terlalu lelah menghadapi ini sendirian.
Kenapa mereka tidak mengerti apa yang aku lalui selama ini? Kenapa sih semua orang jahat banget ke aku? Aku punya salah apa sih sama mereka? Emang salah ya kalau aku berpenyakitan? Hidupku ini udah kayak gak ada artinya. Kalau aku mengakhiri gimana ya? Mungkin aku gak kayak gini lagi. Ibu, adek, maafin Bunga ya. Bunga udah gak kuat lagi. Aku sangat lelah. Tetapi itu semua bukan akhir dari segalanya. Lo lihat gak tadi kemana? Kayak lagi di kamar mandi sih. Lama banget tuh anak cewek gimana lagi tuh? Dari sini aku mulai menyadari, dalam kehidupan kita harus tetap optimis dan tentunya hal tersebut bisa kita lalui dengan adanya sahabat yang peduli dan menghargai kita. Karena kita diajarkan bagaimana cara menghargai seseorang. Kamu lakuin bunuh diri segala, Bunga. Kenapa? Cerita. Aku tuh capek tau gak? Capek aku tuh. Tapi aku paham, Bunga. Tapi gak ngelakuin bunuh diri segala. Dengan lo ngelakuin bunuh diri itu ngerasa hidup lo udah selesai gitu, masalah lo udah selesai. Iya. Iya bener Rizna ini Bung. Bung, aku tahu Bung, aku tahu permasalahanmu, tapi nggak gini juga. Lo ingat orang tua lo, adik lo, ada senyum yang harus diperjuangkan, Bunga, nggak kayak gini. Lo tahu nggak sih, dengan lo ngakhirin bunuh diri itu bukannya selesai, malah lo nambah masalah. Aku tuh capek. Aku juga sekarang lagi penyakitan. Buat apa aku hidup coba? Kalau akhirnya juga bakalan mati. Ya Allah, Bunga, istighfar Bung, istighfar. Gak kayak gini Bunga. Selesaiin dengan cara baik-baik. Cerita Bunga, jangan kayak gini. Bung, pelan-pelan coba. Jangan sampai lo bunuh diri. Lo nggak tahu di luaran sana ada banyak bayi yang dibuang oleh orang tuanya untuk hidup. Lo tahu nggak sih, dengan lo ngakhirin itu bukannya lo berjuang, bertahan sedikit aja Bunga, pelan-pelan, ayo Bunga, ayo bertahan sedikit aja. Cerita Bunga, semangat. Ayo janji pada diri lo harus janji lo bakalan sembuh. Ayo, ada kita Bunga, kita sebagai temen lo. Kamu harus semangat. Ingat pesan orang tua lo pengen lo itu pengen lo nanti sukses. Terus gimana sama yang tadi? Aku udah dibully. Aku takut aku dibully lagi. Bung, ada kita sebagai temenmu. Kita selesain bareng-bareng. Iya, jangan ngerasa lo itu sendiri. Ayo Bunga, semangat. Cerita pelan-pelan. Bukan hanya itu, Kita akan dalam kehidupan kita tidak boleh menghakimi seseorang seperti membuli sebagai bentuk rasa kemanusiaan. Ayo. Mana Bunga? Karena kita tidak tahu cobaan dan hari berat apa yang mereka lalui dalam kehidupan ini. Pelukan dulu. Dari sini, aku juga menyadari pentingnya sikap yang berani, pantang menyerah menghadapi ujian untuk masa depanku agar berguna bagi bangsa. Searching 2,000 years later. have we got our lines crossed? We're wasting time on stuff that doesn't really matter. While wishing for something better, I try to fix things that weren't broke. Kalian 1, 2, 3. Misunderstandings and words unspoken. Lagi. We fall apart, and I won't dare to say. Do you feel the same way?